Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pada sore hari ini seperti biasa menyampaikan beberapa berita terkait dengan penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada sore hari ini beberapa catatan yang akan kami sampaikan diantaranya adalah pasien yang saat ini dalam pemantauan. Dari data yang ada 1227 yang dilaporkan oleh teman-teman kabupaten kota. Jika dibandingkan dengan hari kemarin berkurang 46 ODP. Kemudian pasien yang saat ini juga dalam pengawasan berjumlah 40 dan terjadi penambahan jika kita bandingkan dengan hari kemarin dari 34 menjadi 40 pasien yang di pengawasan. Dan ini terdiri dari beberapa dinamika yang terjadi. Ada PDP yang negatif, namun juga ada yang bertambah. Kami informasikan PDP yang negatif itu sebanyak 1 dari Rumah Sakit Ulin asal Tanah Bumbu, yaitu Ulin 73, usia 80 tahun, laki-laki. Kemudian juga ada beberapa PDP yang meninggal dunia, namun hasil pemeriksaan laboratorium PCR-nya masih belum diterima, yaitu 2 dari Rumah Sakit Ansari Saleh dan 1 dari Rumah Sakit Umum Ulin, yaitu Mas 24 dari Ansari Saleh, laki-laki 48 tahun. Kemudian yang dari Ulin 84, laki-laki juga 48 tahun, masing-masing dari Banjarmasin. PDP yang positif dan juga terkonfirmasi positif yang juga meninggal di Rumah Sakit Ansari Saleh. Oleh karena itu ada 2 yang meninggal di Rumah Sakit Ansari Saleh, namun hasil laboratoriumnya juga sudah kami dapatkan, yaitu positif. Oleh karena itu pasien yang PDP Mas 21, 56 tahun, laki-laki dari Banjarmasin dan sudah terkonfirmasi positif yang meninggal pagi ini, yaitu case COVID 180. Selanjutnya ada penambahan pula pasien dalam pengawasan sebanyak 10, yaitu terdiri dari Rumah Sakit Ulin ada 6 pasien yang dalam pengawasan, yaitu dari Banjarmasin 5 dan Tapin 1. Yang dirawat di Rumah Sakit Ansari Saleh ada 2, yaitu dari Banjarmasin, dan dari Rumah Sakit Ratu Jaleha ada 1 Kabupaten Banjar dan 1 dari Rumah Sakit Datu Sanggul Tapin. Selanjutnya yang dirawat di Rumah Sakit Ulin, pasien dalam pengawasan ada 15. Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh ada 7, 2 di Rumah Sakit Idaman, 1 di Rumah Sakit Haji Bu Yasin, 3 di Rumah Sakit Ratu Jaleha, 2 di Rumah Sakit Ciputra, dan masing-masing 1 di Rumah Sakit Sari Mulia, kemudian Rumah Sakit Balangan, Suaka Insan, dan Rumah Sakit Datu Sanggul.
isolasi mandiri atau dilakukan karantina secara khusus di Banjarmasin ada 5 dan 1 di Balangan. Selanjutnya pasien yang terkonfirmasi positif saat ini berjumlah 196. Oleh karena itu ada penambahan kasus positif sebanyak 17. Dan ini terkonfirmasi dari PDP, ada 1 dari Rumah Sakit Ansari Saleh, dan kami informasikan yang pagi tadi juga kami sebutkan meninggal dunia. Kemudian 16 lainnya adalah hasil tracing yang dilakukan oleh para petugas kita di lapangan yang berasal dari Banjar, Kabupaten Banjar ada 1, kemudian 6 dari Tapin dan 9 dari Tanah Bumbu. Semuanya ini dilakukan di dalam karantina khusus saat ini. Kemudian kami informasikan pula ada 7 pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID, 2 kali hasil pemeriksaan swabnya negatif. Semua yang dirawat di Rumah Sakit Umum Ulin. Karena itu kita juga sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh para petugas medik kita di rumah sakit. Saat ini ada 7 orang pasien yang kemarin hasilnya dinyatakan sembuh. Yang pertama dari Banjarbaru, kemudian dari Tanah Bumbu, dari Hulu Sungai Selatan, dan 4 dari Banjarmasin. Semua dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Ulin. Kami sebutkan yang saat ini terkonfirmasi sudah sembuh, yaitu case COVID-30, usia 55 tahun, laki-laki dari Banjarbaru. Kemudian case COVID-35, 68 tahun, laki-laki dari Banjarmasin. Kemudian case COVID-39, usia 39 tahun, laki-laki dari Banjarmasin. Case COVID-40, usia 67 tahun, laki-laki dari Tanah Bumbu. Case COVID-45, 56 tahun, laki-laki dari Banjarmasin. Kemudian case COVID-77, 52 tahun, laki-laki dari Banjarmasin. Dan case COVID-61 dari Hulu Sungai Selatan. Oleh karena itu saat ini yang dilakukan perawatan terhadap kasus yang tadi kami sebutkan sebanyak 31 dan 123 kasus lainnya dilakukan dalam karantina secara khusus. Yang dirawat di Rumah Sakit Ulin sebanyak 15 kasus, 4 kasus di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, 4 kasus di Rumah Sakit Bayangkara, 3 kasus di Rumah Sakit Damanhuri, kemudian masing-masing 1 kasus dirawat di Rumah Sakit Idaman, Rumah Sakit Abdul Aziz, Rumah Sakit Haji Buyasin, Rumah Sakit Hasan Basri, dan Rumah Sakit Ratu Jaleha. Nah, itulah beberapa pasien baik dalam pengawasan maupun yang saat ini terkonfirmasi positif, sembuh, dan juga yang meninggal. Kami informasikan saat ini beberapa pasien yang dirawat di beberapa rumah sakit. Yang pertama yang terkonfirmasi positif yaitu case COVID 109, 133, 151, 152, dan 158 yang dirawat di Rumah Sakit Umum Ulin. Kondisinya masih dalam kondisi yang sesak napas dan juga ada yang menggunakan alat. Nah, selebihnya dari
jumlah 15 itu stabil. Selanjutnya yang dirawat di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh yaitu case COVID-26 dan 161, kondisinya juga masih dalam kondisi yang lemah, sedangkan 2 lainnya dalam kondisi yang stabil. Yang dirawat di Rumah Sakit Bu Yasin Tanah Laut stabil, di Rumah Sakit Abdul Aziz juga stabil, begitu juga yang dirawat di Rumah Sakit Idaman, Rumah Sakit Damanhuri, dan juga rumah sakit di Bayangkara, semuanya dalam kondisi yang baik. Selanjutnya yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Basri, ini kondisinya juga baik. Dan kami informasikan bahwa yang saat ini juga dirawat melalui karantina khusus, semua dalam kondisi baik dan stabil. Dan Rumah Sakit Ratu Juleha juga dalam kondisi yang stabil. Selanjutnya kami sampaikan kasus yang saat ini dirawat di dalam karantina khusus atau isolasi mandiri, seluruhnya dalam kondisi yang baik dan stabil. Kami sampaikan ada beberapa penambahan tadi yang jumlahnya 16, terdiri dari case COVID-181 67 tahun laki-laki dari Tanah Bumbu, kemudian 182 usia 27 tahun wanita dari Tanah Bumbu, 183 usia 11 tahun wanita dari Tanah Bumbu, kemudian 184 48 tahun laki-laki juga dari Tanah Bumbu, 185 usia 55 tahun laki-laki dari Tanah Bumbu, 186 usia 34 tahun laki-laki dari Tanah Bumbu, 187 43 tahun wanita dari Tanah Bumbu, 188 53 tahun laki-laki juga dari Tanah Bumbu, 189 51 tahun laki-laki dari Tanah Bumbu. Kemudian case COVID-190 57 tahun wanita dari Kabupaten Banjar. Case COVID-191 dari Tapin 22 tahun laki-laki. Case COVID-192 54 tahun wanita dari Tapin. 193 20 tahun wanita dari Tapin. 194 35 tahun laki-laki dari Tapin, 195 60 tahun laki-laki dari Tapin, 196 50 tahun laki-laki dari Tapin. Semua dalam kondisi yang baik atau stabil. Yang dirawat melalui pengawasan di beberapa rumah sakit, diantaranya Rumah Sakit Ulin, yaitu Ulin 75, 76, 77, 81, kemudian 88 dan 85. Saat ini kondisinya dalam kondisi perawatan, masih mengalami sesak napas dan juga masih agak lemah. Selanjutnya sebagai tambahan baru di Rumah Sakit Ulin, yaitu Ulin 87 laki-laki dari Banjarmasin, kemudian Ulin 88 57 tahun wanita dari Banjarmasin, Ulin 89 4 tahun laki-laki dari Banjarmasin, kondisinya masih dalam kondisi sesak napas. Ulin 90 54 tahun wanita dari Tanah Laut, kondisinya juga mengalami sesak napas. Ulin 92 65 tahun wanita dari Banjarmasin juga masih kondisinya sesak napas. Ulin 93 51 tahun wanita dari Banjarmasin juga masih mengalami sesak napas. Yang dirawat di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, Mas 22, 23, 25, 26 dan 27 kondisinya stabil. Kemudian selanjutnya Mas 28, 55
tahun laki-laki dari Banjarmasin juga dalam kondisi yang stabil. Kemudian 62 tahun laki-laki juga dari Banjarmasin dan stabil. Selanjutnya yang dirawat di beberapa rumah sakit Suaka Insan, kemudian Idaman, semua dalam kondisi yang stabil. Yang dirawat di Ratu Jaleha yaitu LZ4 kondisinya stabil, sedangkan LZ5 37 tahun laki-laki dari Kabupaten Banjar masih lemah. Selanjutnya LZ6 57 tahun wanita dari Kabupaten Banjar masih mengalami demam. Yang dirawat di Ciputra dalam kondisi yang stabil. Kemudian yang dirawat di Sari Mulia juga dalam kondisi yang stabil. Begitu juga yang dirawat di Rumah Sakit Bu Yasin dalam kondisi yang stabil. Sedangkan yang di Datu Sanggul ini termasuk yang baru, yaitu DS2 51 tahun wanita dari Tapin juga dalam kondisi yang stabil. Selanjutnya yang dilakukan isolasi mandiri di Balangan, kemudian juga di karantina khusus di Banjarmasin, semua dalam kondisi yang baik atau stabil. Nah, itu adalah beberapa informasi yang terkait dengan kondisi dan keadaan dari para pasien, baik yang terkonfirmasi positif dan dirawat di rumah sakit maupun dalam karantina khusus, begitu juga yang masih dalam pengawasan. Selanjutnya kami ingin informasikan sesuai dengan beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh wartawan pada gugus tugas. Di antaranya adalah bagaimana pelaksanaan PSBB di Banjarmasin selama sepekan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh gugus tugas provinsi, memang masih ada kelompok-kelompok masyarakat kita yang masih belum disiplin terkait dengan jaga jarak atau masih tidak menghindari kerumunan. Begitu juga di beberapa pos-pos penjagaan masih belum efektif. Karena itu ini menjadi bahan juga untuk kita tingkatkan agar pelaksanaan PSBB yang sejatinya adalah dalam upaya kita memutus rantai penularan ini betul-betul bisa dilaksanakan secara efektif. Oleh karena itu, terkait dengan pertanyaan lanjutan, bagaimana yang diusulkan oleh dua dari kabupaten dan satu kota, yaitu Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Batola, saat ini masih di dalam evaluasi yang dilakukan oleh gugus tugas, baik terkait dengan dokumen-dokumen yang saat ini kita mintakan agar diperbaiki secara optimal, dan yang lebih penting adalah terkait dengan kesiapan daerah untuk menyiapkan segala sesuatunya, terutama berkaitan dengan satu ketersediaan bahan pokok atau kebutuhan dasar. Kemudian yang berikutnya adalah sistem jaring pengaman sosial, dan ini yang harus betul-betul diperhatikan karena ini merupakan poin yang penting terhadap masyarakat nantinya yang terdampak terhadap pelaksanaan PSBB ini. Kemudian yang terakhir yang juga sedang kita mantapkan adalah bagaimana sistem pengamanan yang dilakukan dalam upaya nanti pada saat PSBB akan diterapkan. Nah, beberapa hal inilah yang masih di dalam upaya-upaya dilakukan evaluasi dan verifikasi, dan tentu saja ini juga akan segera dilanjutkan dengan diskusi dan pemantapan pada 3 daerah yang menyampaikan usulan tadi. Nah, mudah-mudahan dalam waktu yang dekat ini semua komponen-komponen itu sudah lengkap, kemudian juga sudah siap, sehingga kita dengan percaya diri dapat menyampaikan secara langsung usulan itu kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Selanjutnya juga kami ingin sampaikan terkait dengan
pasien yang tadi kami sampaikan di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh tadi juga sudah kami sebutkan, baik kode maupun peristiwa meninggalnya. Nah, selanjutnya terkait dengan rapid test yang ditanyakan oleh wartawan bahwa WHO tidak menyarankan penggunaan rapid test antibody atau tes cepat untuk mendeteksi kasus virus corona. Sekali lagi kami informasikan bahwa rapid test itu bukan dalam upaya kita melakukan diagnosa. Jadi ini lebih diutamakan kepada upaya-upaya seleksi atau screening dalam upaya cepat kita memetakan potensi-potensi seseorang, apakah ini kelompok yang berpotensi dapat menulari atau sudah tertular. Oleh karena itu, rapid test bukan digunakan untuk penentuan apakah seseorang itu terkena COVID atau tidak, karena tujuannya lebih diutamakan kepada upaya-upaya di dalam kita menentukan tracing kemudian testing dengan cepat. Oleh karena itu kita tidak memerlukan bahwa semua orang harus dilakukan rapid testnya. Yang terpenting adalah bagaimana upaya-upaya kita melakukan identifikasi melalui surveillance, kemudian kita tracing, dan hasil tracing itu harus kita lanjutkan dengan pemeriksaan cepat untuk memetakan itu tadi. Tetapi yang lebih penting lagi adalah upaya cepat kita di dalam mengkonfirmasi apakah yang bersangkutan terkena COVID atau tidak melalui pemeriksaan atau pengambilan spesimen swabnya untuk kita lakukan pemeriksaan PCR. Nah, itulah yang harus kita mantapkan. Oleh karena itu, saat ini gugus tugas provinsi betul-betul memasifkan upaya-upaya testing ini kepada orang-orang yang teridentifikasi dan hasil tracing, kemudian ini sesegeranya kita lakukan pengelompokan apakah melalui karantina secara khusus atau dirawat di rumah sakit. Nah, itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, marilah kita bersama-sama agar selalu rajin atau sering melakukan cuci tangan pakai sabun atau menggunakan sanitizer. Kemudian jika terpaksa harus keluar rumah, maka kita harus menggunakan masker. Namun tetap harus menghindari kerumunan, jaga jarak. Kemudian kalau sudah pulang ke rumah, maka segera mandi dan memisahkan pakaian tadi agar sesegeranya juga untuk dicuci. Ini adalah upaya-upaya kita melakukan pencegahan agar tidak tertular terhadap COVID-19. Mudah-mudahan pada bulan suci ini kita berdoa dan mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar kita dihindarkan dari wabah ini dan wabah ini segera atau cepat berlalu. Demikian yang dapat sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.